tak beradab, lagi-lagi anak buah Emmanuel Macron berulah. Perancis tutup Masjid Agung Biafais, imamnya dianggap radikal karena membela jihad. Sebuah masjid di Oise, Prancis Utara ditutup akibat khotbah radikal seorang imam. Ia dikatakan membela jihad. Dilansir dari BBC, masjid di kota Biafais ini akan ditutup selama 6 bulan. Menurut otoritas Oise, khotbah di sana menyebut militan jihad sebagai pahlawan serta menghasut kebencian dan juga kekerasan. Prancis telah melakukan pemeriksaan di tempat-tempat ibadah Islam yang diduga terkait dengan ekstremisme. 2 pekan lalu, Menteri Negeri Gerald Darmanin mengatakan telah memulai proses penutupan Masjid Agung Biafais. Pasalnya imamnya menargetkan umat Kristen Yahudi dan dalam khotbahnya tersebut. Otoritas pun memberi waktu 10 hari kepada pihak masjid untuk mengklarifikasi. Diwartakan kantor berita AFP yang mengutip surat kabar lokal Khalid Picard, imam masjid tersebut baru saja mualaf. Seorang pengacara untuk asosiasi pengelola masjid pun mengakui kalau khotbahnya berada di luar konteks. Imam yang disebutnya berceramah atas dasar sukarela itu kini telah diskor dari tugasnya. Pria itu dihadirkan sebagai penceramah sesekali. Ia bertindak selayaknya imam dan membela praktik Islam yang ketat dan juga superioritasnya terhadap hukum Prancis. Tahun lalu Darmanin mengumumkan tindakan keras terhadap masjid-masjid yang punya hubungan dengan ekstremis. Ia mengancam semua masjid bakal ditutup. Langkah ini ditempuh sebagai tanggapan terhadap situasi yang terjadi pada tahun 2020 lalu, di mana seorang guru Samuel Paty dan juga penusukan terhadap 3 orang di sebuah katedral di Nice pada Oktober 2020. Ekstremis Islam disalahkan atas 2 insiden itu. Dari total 2.620 lebih masjid dan manusia ataupun musola di Prancis, Kementerian Dalam Negeri mengaku telah menyelidiki sekitar 100 rumah ibadah Islam atas ekstremisme semacam itu dalam beberapa bulan terakhir, ungkapnya. Mantap, negara-negara Islam bersatu bantu Afghanistan yang perekonomiannya di ujung tanduk. Krisis ekonomi Afghanistan yang semakin mengkhawatirkan membuat negara-negara Islam menyegerakan komitmennya untuk membentuk dana perwakilan kemanusiaan. Para menteri luar negeri dari puluhan negara Islam pada pertemuan minggu kemarin di Islamabad mengatakan dengan jutaan orang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan di negara itu akan menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan di kawasan dan dunia. Ekonomi Afghanistan berada di ujung tanduk. Negara itu berjuang dengan tertatih-tatih dan harapan terakhir adalah menunggu janji negara-negara Islam. Para pembicara dalam pertemuan minggu memperingatkan untuk tidak menunda apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menolong. Wakil Sekjen PBB untuk urusan kemanusiaan serta Presiden Bank Pembangunan Islam Muhammad Sulaiman Al-Jazer menawarkan beberapa proposal pembiayaan konkret. Al-Jazer mengatakan IDB dapat mengelola perwakilan yang dapat digunakan untuk memindahkan uang ke Afghanistan, memulai bisnis dan membantu menyelamatkan ekonomi yang sangat bermasalah seperti dilaporkan Reuters. Peringatan mengerikan itu menyerukan Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk melonggarkan sanksi, termasuk pelepasan dari lebih 100 miliar dolar Amerika dana beku menyusul pengambil alihan Kabul oleh Taliban pada 15 Agustus lalu. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memperingatkan kekacauan jika keadaan darurat yang memburuk tidak segera ditangani. Ia juga mengarahkan sambutannya untuk Amerika Serikat, mendesak Washington untuk membatalkan prasyarat untuk melepaskan dana yang sangat dibutuhkan dan juga memulai kembali sistem perbankan Afghanistan.
Tidak jelas berapa banyak dana yang akan ditampung dan pertemuan itu tidak memberikan pengakuan resmi kepada pemerintah Taliban. Jika tindakan tidak diambil segera, Afghanistan menuju kekacauan, katanya. Untuk beberapa hal, Khan tampaknya memiliki hal yang sejalan dengan Taliban, seperti membatasi pendidikan bagi anak perempuan, mendesak dunia untuk memahami kepekaan budaya, dan mengatakan hak asasi manusia dan hak-hak perempuan adalah hal yang berbeda di negara yang berbeda. Pembicaraan lain, termasuk Ketua OKI Hussein Ibrahim Taha, menekankan perlunya perlindungan hak asasi manusia khususnya perempuan dan juga anak perempuan. Hadir dalam pertemuan tersebut, pejabat Menteri Luar Negeri penguasa baru Taliban Amir Khan Muttaqi serta lusinan Menteri Luar Negeri dari 57 negara OKI. Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmud Qureshi mengatakan bahwa pertemuan hari Minggu ini adalah tentang orang-orang Afghanistan dan jika tidak segera memberikan bantuan, maka Afghanistan pasti akan runtuh. Para pejabat Taliban sebelumnya telah meminta bantuan untuk membangun kembali ekonomi Afghanistan yang hancur dan memberi makan lebih dari 20 juta orang yang terancam kelaparan. Beberapa negara dan organisasi bantuan telah mulai memberikan bantuan, tetapi sistem perbankan negara yang hampir runtuh telah memperumit pekerjaan mereka. Wakil Sekjen PBB untuk urusan kemanusiaan serta Presiden Bank Pembangunan Islam Muhammad Sulaiman Al-Jazer menawarkan beberapa proposal pembiayaan konkret. Al-Jazer mengatakan IDB dapat mengelola perwakilan yang dapat digunakan untuk memindahkan uang ke Afghanistan, memulai bisnis dan membantu menyelamatkan ekonomi yang sangat bermasalah seperti dilaporkan Reuters. Peringatan mengerikan itu menyerukan Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk melonggarkan sanksi, termasuk pelepasan dari lebih 100 miliar dolar Amerika. Dana beku menyusul pengambil alihan Kabul oleh Taliban pada 15 Agustus lalu. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memperingatkan kekacauan jika keadaan darurat yang memburuk tidak segera ditangani. Ia juga mengarahkan sambutannya untuk Amerika Serikat, mendesak Washington untuk membatalkan prasyarat untuk melepaskan dana yang sangat dibutuhkan dan juga memulai kembali sistem perbankan Afghanistan. Tidak jelas berapa banyak dana yang akan ditampung dan pertemuan itu tidak memberikan pengakuan resmi kepada pemerintah Taliban. Jika tindakan tidak diambil segera, Afghanistan menuju kekacauan, katanya. Untuk beberapa hal, Khan tampaknya memiliki hal yang sejalan dengan Taliban, seperti membatasi pendidikan bagi anak perempuan, mendesak dunia untuk memahami kepekaan budaya, dan mengatakan hak asasi manusia dan hak-hak perempuan adalah hal yang berbeda di negara yang berbeda.